Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Sumaira dengan NIM C154. Di sini saya akan mempresentasikan kepada kalian semua mengenai induksi hormon dan hipofisa. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin. Fungsinya itu untuk mengatur berbagai aktivitas tubuh. Nah, hormon juga berperan nih dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan fungsi tubuh seperti mengatur proses fisiologi seperti tumbuhan, metabolisme, reproduksi, osmoregulasi, dan respons stres. Nah, cara atau mekanisme kerja hormon itu seperti apa? Sel endokrin menghasilkan hormon yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Nah, itu akan dibawa menuju sel target. Hormon itu, seperti yang kita tahu, kerjanya itu spesifik. Dia punya atau memiliki reseptor spesifik sehingga dia tuh hanya memicu respon fisiologis tertentu dalam tubuh. Jadi misalnya hormon A akan bekerja pada respon ini gitu. Jadi dia itu sangat spesifik. Nah, klasifikasi hormon itu ada dua. Pertama, hormon umum. Kedua, hormon lokal. Hormon umum itu biasanya diproduksi oleh endokrin dan dia bekerjanya itu di jauh dari tempat asalnya. Asalnya ini, terus dia bekerjanya di sana gitu. Cara kerjanya itu, hormon itu diekspresi ke dalam aliran darah, dibawa ke sel target yang jauh, terus mengatur proses seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Hormon lokal itu bekerja di sekitar tempat yang diekspresikan. Dia dihasilkan di sini, berarti bekerjanya di sekitar sini juga. Cara kerjanya itu hormon dilepaskan ke cairan jaringan, mempengaruhi sel-sel di sekitarnya, menimbulkan respon lokal, peradangan, kontraksi jaringan, dan regulasi sel tertentu. Nah, kontrol hormon pada reproduksi kita itu seperti apa? Seperti pada gambar di sini yang bersumber pada jurnal Saha et al. 2022. Seperti yang kita tahu, sistem reproduksi itu dikontrol oleh HPG, hipotalamus, pituitari, gonad. Nah, dari lingkungan, reseptornya dari mata menuju otak hipotalamus itu menghasilkan dan di hipotalamus itu ada pituitari, menghasilkan hormon GnRH yang merangsang kelenjar pituitari itu untuk melepaskan hormon LH dan FSH. Hormon tersebut kemudian bekerja pada gonad maupun ovarium maupun testis untuk menghasilkan hormon seks seperti testosteron atau 17 beta estradiol. Nah, hormon yang dihasilkan gonad berperan dalam proses pematangan gamet, memberikan umpan balik feedback ke otak untuk mengatur keseimbangan hormon. Jadi kalau misalnya hormon seksnya testosteron atau 17 beta ekstradiolnya sudah cukup, dia akan memberikan sinyal kepada otak untuk stop gitu. Jadi ada umpan balik. Terus juga faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, oksigen juga dapat mempengaruhi kerja sistem ini. Nah, induksi hormonal. Manfaatnya induksi hormonal itu apa? Salah satunya itu memungkinkan memperoleh gamet di luar musim pemijahan. Jadi dia itu bisa eh, berproduksi benih sepanjang tahun. Ada dua bahan nih, ada OODEF dan Ovaprim yang biasa kita gunakan untuk induksi hormonal. Nah, OODEF itu apa? OODEF itu untuk gonadotropin development. Dia itu maturasi, mempercepat pematangan. Dan rematurasi, membantu pematangan kembali setelah pemijahan. Biasanya untuk ikan virgin dan ikan yang pasca pemijahan. Ada juga Ovaprin. Ovaprin itu mempercepat pemijahan, mempercepat kematangan dan rematurasi pasca pemijahan, dan agar telur juga matang secara seragam. Jadi untuk pematangan akhir sih ini. Dan digunakan pada ikan yang sudah mature atau udah pernah bunting gitu. Lanjut ke materi hipofisa. Apa itu hipofisa? Dia itu merupakan salah satu pengendalian utama produksi hormon dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai master plan dalam mengatur aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar ini terletak pada otak depan. Jadi ini otak, dia itu di bagian depan sini em, berhubungan dengan hipotalamus melalui infundibulum dan dia berada pada struktur sela turcica. Nah, hipofisa ini biasanya bentuknya bulat, berwarna putih, seperti ini di sini dia, berwarna putih dan ukurannya kecil.
2 sampai 3 miligram gitu. Nah, namun perannya itu sangat penting dalam reproduksi. Nah, hormon hipofisa ini juga menghasilkan hormon FSH dan LH yang mengontrol pematangan gonad, ovulasi, dan spermiasi sebagai bagian dari sistem HPG aksis. Nah, ada kok bisa ada tiga. Nah, ada homoplasik, heteroplasik, dan universal. Homoplasik itu berasal dari spesies yang sama, jadi ikan mas sama ikan mas, ikan lele sama ikan lele. Kalau heteroplasik itu beda spesies. Kalau universal, dia itu berasal dari spesies tertentu yang dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Dia itu lebih fleksibel dan praktis untuk kegiatan pembudidayaan, tapi kekurangannya efektivitasnya bervariasi tergantung jenis ikan resipian. Dan kalau misal kelebihan dan kekurangannya ada di PPT, bisa dibaca saja. Lanjut. Nah, ada sekitar 6 kalau nggak salah titik induksi hormon. Yang pertama ada intramuskuler, dia itu diinjeksi atau disuntik ke dalam otot pangkal ekor atau punggung ikan. Jadi di sekitar sini, ya, di dekat sirip, biasanya itu 1, 2, 3 sisiknya itu dia agak diginiin dikit baru ditusuk atau diinjeksi gitu sama syringe. Nah, kelebihan itu menyerap hormon lebih cepat, mudah dilakukan, cocok untuk ikan yang ukurannya sedang dan besar. Ada juga intraperitoneal, yaitu injeksi ke rongga perut, abdomen, di bagian ventral, dekat konus, dan sirip perut di sekitar sini. Dekat, terus dia kelebihannya efektif untuk berbagai jenis ukuran ikan, tapi ada risiko untuk kerusakan otot. Eh, Terus juga kekurangannya itu berisiko melukai organ dalam jika teknik tidak tepat. Terus penyerapan hormon relatif lebih lambat. Terus ada intrakranial, dia itu langsung dari otak menuju kelenjar hipofisa. Ada juga intravena dari pembuluh darah. Ada dari oral, dari pakan. Dia itu diberi melalui mulut dengan campuran pakan, biasanya dalam bentuk kapsul atau pakan. Terus juga ada dari perendaman, dia itu dicampurkan ke dalam media airnya. Untuk kelebihan dan kekurangan bisa dibaca masing-masing. Nah, masuk ke dosis hormon induksi. Jadi kan kita ngeinduksi ikan nih, biar cepat dia matang atau siap untuk dipijahin. Kan tadi kita pakai dua bahan, ada OODEV dan OVAPRIM. Dan biasanya tuh tiap ikan tuh beda-beda nih dosisnya. Lele itu 0,5 mili per kilogram, ikan mas itu 0,6, ikan patin 0,7. Nah, biasanya itu kalau untuk pengenceran itu perbandingannya 1 banding 3 dengan larutan fisiologis. Jadi, ODEV atau OVA-PRIM itu misalnya 1, berarti larutan fisiologisnya 3. Jadi total dosisnya itu ada 4 mili gitu. Terus perbandingan hipofisa itu donor dengan resipien. Jadi ikan donor dan ikan yang menerima. Biasanya itu dari bobot tubuh. Jadi perbandingannya 1 banding 1,5. Kita ke soalnya saja ya, langsung. Nah, ikan mas betina, dia punya berat badan atau bobot tubuhnya 5 kilo. Terus tadi kan kita tahu nih, kalau misal itu butuh 0,6 mili per kilogramnya. Jadi kita kalikan dulu biar dapat per kilogramnya. Berapa? Kita butuh 5 mili. 5 kilo kali 0,6. Berarti dapatnya 3 mili per kilo. Nah, tadi kan kita bilang nih ada dua bahan ini kan Ovaprim dan OOD. Dia tuh kan kental ya, maksudnya kayak terlalu pekat, butuh diencerkan larutan fisiologis. Tadi bandingannya 1 banding 3, jadi kalau misalnya 3 mili Ovaprim ya, berarti 9 mili lah larutan fisiologisnya. Jadi total dosisnya ada 12 mili. Terus ada bobot, kalau soal kedua itu ada bobot ikan mas 1,2 dan bobot ikan pendonornya itu 0,6. Berarti ikan mas ini yang betina ini sebagai ikan resipien. Dia tuh berapa banyak sih ikan yang dibutuhkan untuk ikan mas ini 1,2 kilo. Jadi itu kan tadi perbandingan 1 banding 1,5. Kita kalikan berarti kita dapat 1,8. Terus
karena ikan pendonor kita dapatnya 0,6, jadi dibagi 0,6 dan kita butuh 3 ekor untuk 1,2 betina ikan mas gitu. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.